Hari ini kita bersama-sama merenungkan Sang Pemahat Kehidupan. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, saya mengajak kita perhatikan baik-baik. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan, pernahkah kita melihat gambar ini? Mungkin kita juga pernah ada di sana melihat pahatan ini. Nah, saya percaya bahwa kita sebagian pernah mengenal akan hal ini. Yang melakukan bagaimana dengan seni dalam dirinya melakukan pahatan ini adalah Gutzon Bornglund, Bornglund namanya, Gutzon Bornglund. Di tahun 1941 ketika dia meninggal, sebuah karya besar dia tinggalkan. Ini adalah 4 wajah Presiden Amerika Serikat di sebuah gunung batu bernama Black Hills di Dakota Selatan. Kalau kita melihat, kita akan terkagum-kagum karena ini tingginya seperti gedung 5 lantai. Tingginya, besarnya. Nah, kalau kita melihat begitu luar biasanya, besarnya, dari kejauhan itu bisa dipandang. Dan ketika orang ke Amerika, ke Dakota Selatan, itu pasti pergi ke tempat ini untuk menyaksikan pahatan ini. Sangat bersejarah. Dikerjakan dalam waktu 14 tahun. 14 tahun. Bergelantungan dengan tali, memahat bukit batu yang besar ini. Ini dimulai dengan sebuah pandangan mata. Waktu itu bukit batu ini persis seperti bukit batu yang lain. Kasar, tidak berbentuk seperti wajah Thomas Jefferson, George Washington, Abraham Lincoln, dan Theodore Roosevelt. Ini 4 wajah Presiden Amerika. Ketika panggilannya seniman Bornglund ini melihatnya, dia berkata bahwa izinkan saya memahat gunung batu ini. Dia minta izin ke pemerintahan kota. Orang gak ngerti maksudnya. Semua orang lihat ini batu kasar, ini batu gunung. Kamu mau ngapain gitu? Dan ini keras. Apa yang bisa kamu lakukan? Mr. Bornglund ditanya begitu ya. Nah, Bornglund menjawab, saya bisa melakukan. Walaupun ini kasar, besar, dan keras. Izinkan saya melakukan. Maka saya akan mengubah gunung batu ini menjadi sesuatu yang indah nantinya. Mulailah ketika dia dapat izin dari pemerintahan kota, dia memahat. Ketika mulai terbentuk dan akhirnya 14 tahun kemudian jadi, semua orang yang melihat bukit batu ini berdecak kagum. Pada waktu dia mengerjakan itu, para pekerja-pekerja yang membantu dia suatu hari istirahat, dan Bornglund ini didatangin oleh pembantunya membawa makanan ke dia. Pembantunya penasaran, mendekati salah satu pekerja dan bertanya, garuk-garuk kepala, kok bisa ya? Tuan saya, jadi dia pembantu rumah, asisten keluarga. Bornglund ini adalah bosnya dia. Dia tanya ke pegawai lain yang ikut memahat. Dia bilang, kok bisa ya? Bapak Bornglund, tuan saya ini
melihat gunung batu yang kasar ini dia bisa tahu ada wajah-wajah yang dia bisa pahat di situ. Yang membantu memahat menjawab dia. Kok bisa kamu bertanya begitu? Gak heran, Bu. Jangan heran. Karena ketika Pak Borlum memandang bukit batu ini, dia memandang dari kedalaman jiwa, dari pandangan seorang seniman. Maka ketika dia memandang bukit batu ini, dia bisa melihat ada wajah George Washington. Dia bisa melihat wajah Thomas Jefferson. Dia bisa melihat Abraham Lincoln dan Theodore Roosevelt. Maka dia bisa memahat di situ. Karena mata seniman dan jiwa yang di dalam dirinya bisa melihat hal itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa mengejutkannya saya membaca jawaban itu. Saya juga melihat hal yang menakjubkan ketika Yesus memilih yang namanya Matius pemungut cukai. Yesus memahat hidupnya sama seperti memahat hidup kita yang kasar. Saudara, bukankah pemungut cukai adalah orang yang ditolak di bangsa Israel? Waktu Yesus memanggil murid, dikatakan di Matius pasal 9 ayat 9. Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Perhatikan, pemungut cukai itu adalah musuh masyarakat, musuh rakyat, karena dia mengabdi kepada penjajah, menjajah bangsanya sendiri. Pemungut cukai itu bertindak memeras rakyat. Orang-orang dilihat sebagai profit, yang dilihat adalah uang. Dan bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, pemungut cukai adalah pengkhianat bangsa. Saudara, hidup mereka ditolak di masyarakat. Orang Yahudi kalau berjalan, lalu di depan ada rumah cukai, mereka akan memutar dan tidak mau melewati rumah cukai. Mereka benci. Kalau mereka lihat pemungut cukai, mereka meludah. Bahkan ada kelompok-kelompok jelot yang kalau ketemu dengan pemungut cukai, mereka mau membunuh pemungut cukai. Pemungut cukai digambarkan di Alkitab orang yang hidupnya memeras orang lain begitu kasar. Tidak tahu menghargai bangsa sendiri. Apa yang terjadi? Dalam Alkitab kita lihat, selain Zakeus yang Tuhan datang ke rumahnya, Yesus juga memakai Matius, seorang pemungut cukai. Dan akhir dari kehidupan Matius, bahkan dia rela mati demi Yesus. Bahkan dia menulis Injil Matius, Injil yang paling banyak pasalnya dibanding Yohanes, Lukas, dan Markus. Matius sang pemungut cukai yang terbuang di masyarakat, sampah masyarakat. Seorang yang hidupnya keras seperti debt collector. Dia memeras orang demi keuntungan sendiri. Yesus melihat sesuatu yang indah di dalam hidupnya. Orang hanya melihat yang kasar. Orang yang melihat hidup yang keras sebagai debt collector. Orang hanya melihat hidupnya hidup yang tidak menjadi sampah masyarakat, tidak berguna. Yesus melihat Matius jauh daripada orang melihatnya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini kita kembali melihat kehidupan kita, bagaimana kita bisa melihat diri kita sampai hari ini? Kita pun gak percaya diri kita bisa sampai hari ini. Betul sahabat? Bahkan di tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan, banyak di antara sahabat yang bahkan berkata, waduh, saya gak nyangka saya bisa jadi hamba Tuhan. Saya kalau lihat hidup saya gak percaya saya bisa menjadi pelayan Tuhan hari ini. Bahkan kita lihat hidup kita gak percaya kita bisa bangun di fajar, kita mau dengan tekun, kita menjadi orang yang diubahkan, yang ikut bahkan berdoa untuk bangsa negara, ikut memuji Tuhan, menyembah, bahkan menjadi pelayan Tuhan di doa fajar. Melayani Tuhan, gak nyangka. Siapa yang mengubah kita? Tuhan Yesus.
Seperti Borlum yang melihat bukit batu yang kasar. Seperti Borlum, orang lain tidak bisa melihat bukit batu itu. Semua orang bilang, ini bukit batu gak berguna. Cuma menghalangi pandangan. Cuma menghalangi jalan orang menyeberang. Bukit batu yang besar, lihatnya jelek. Tapi Borlum melihat sesuatu yang indah. Demikian juga Tuhan yang menciptakan hidup saudara, hidup saya. Orang boleh berkata, wah nggak ada artinya. Udah tua, umur udah 70, 80, 60 ke atas. Opa oma, nggak ada artinya. Tapi Tuhan berkata, setiap nafas yang masih hidup di dunia berarti bagi Tuhan. Amin sahabat. Ya. Setiap kita yang tergabung, semuanya berarti. Sahabat yang terbaring di rumah sakit, sahabat yang mendengarkan firman Tuhan dalam kondisi yang bahkan dikatakan sampah masyarakat, bahkan yang terbuang, apapun yang terjadi, Yesus melihat hidup kita dan dia melihat sebuah mahakarya yang sedang dia pahat. Hidup sahabat dan hidup saya sedang dibentuk, sedang diproses oleh sang pemahat kehidupan dan sedang dibentuk jadi mahakarya yang indah. Saatnya nanti setiap orang yang berjumpa dengan hidup kita akan terkagum-kagum, akan berkata betapa luar biasanya karya Tuhan atas hidup kita. Haleluya, amin. Ya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, tahukah kita seperti Matius pemungut cukai, dulu hidup kita adalah hidup yang di dalam kesalahan, dalam dosa. Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Sahabat doa, mari kita lihat bahwa bukan hanya Matius yang diubahkan dari seorang pemungut cukai jadi murid Kristus. Kalau kita mau jujur dan terbuka, kalau kita flashback di fajar ini, di pagi ini, lihat kembali hidup kita. Siapa kita dulunya? Dulu diantara kita ada yang hidupnya berhubungan dengan kuasa kegelapan. Ada yang hidupnya di dalam dosa-dosa perzinahan. Hidup kita dulunya di dalam hidup yang berdosa dengan segala perbuatan. Bahkan ada yang narkoba, ada yang terikat dengan kriminal, ada yang mantan narapidana. Ada banyak hidup yang di masa lalunya begitu berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana hari ini? Firman Tuhan berkata, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, dulunya kita adalah orang yang sudah mati rohani. Tetapi Yesus Kristus dengan kematian dan kebangkitannya, Dia telah menjadi jalan, kebenaran, dan hidup yang membawa kita kepada tahta kasih karunia. Puji Tuhan, kita yang tidak layak dikasihi, kita yang tidak layak mendapat belas kasihan Tuhan, hidup kita yang terbuang, bahkan dicengkeram oleh iblis, kita bermain kuasa kegelapan, kita terikat santet, terikat guna-guna, bahkan kita menjadi orang yang hidup bahkan terlibat melakukan hal-hal itu. Tuhan lepaskan kita. Bahkan akhirnya kita menjadi ahli waris. Kita menerima kekayaan dan rahmat kasih yang besar dari surga. Dilimpahkan untuk hidup saudara saya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, setiap kali memandang foto ini, ketika saya renungkan firman Tuhan, saya teringat bagaimana dulunya kita adalah gunung batu yang kasar. Hidup kita dulunya nggak bermakna. Kita hidup dalam keputusasaan. Kita mencari arti hidup. Kita berpikir bahwa dengan melakukan
rekreasi, kita bisa puas dalam hidup kita. Kita berpikir dengan traveling, kita bisa puas hidup kita. Kita berpikir dengan punya komunitas kuliner, kita bisa puas hidup kita. Bahkan kita berdiam diri di bawah cara-cara di hutan melakukan apapun, kita nggak bahagia. Tetapi setelah sang pemahat kehidupan memahat hidup kita, mencari hidup kita, orang dunia melihat betapa kosongnya hidup kita, betapa tidak berartinya. Tetapi Tuhan memandang hidup kita. Tuhan berkata, sejak dari dalam kandungan aku telah mengenal engkau. Sejak dari dalam kandungan yang gelap aku sudah merekam kehidupanmu. Tuhan membentuk tulang-tulang kita. Tuhan membentuk hidup kita. Sehingga hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Ini karena anugerah Tuhan. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhanlah yang menjadi pemahat hidup kita. Yuk kita kembali merenungkan, kembali ingat siapa kita dulu. Setelah kita ingat, bukan untuk kembali ke hidup yang dulu, tapi untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa sampai detik ini, bisa sampai ini karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita berkata, saya kecewa dengan suami saya. Kalau hari ini kita berkata, saya kecewa dengan anak-anak saya. Hari ini kita begitu putus asa, bahkan dengan pasangan hidup kita. Kita putus asa, bahkan dengan orang tua kita. Saudara boleh putus asa. Tapi saya berkata, Tuhan tidak akan putus asa. Tuhan yang membentuk keluargamu tidak akan putus asa dengan anak-anakmu. Tuhan akan terus membentuk anak-anakmu menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Amin, sahabat. Saudara boleh putus asa dengan pasanganmu, tapi Tuhan yang berkata, aku yang memberkati pernikahanmu, aku yang membentuk kehidupan keluargamu. Aku tidak akan putus asa terhadap keluarga. Sahabat berkata, aku putus asa dengan bisnis ini. Aku tidak sanggup, ini bisnis yang aku tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Tuhan yang menuntun akan kehidupan keluargamu. Tuhan yang memelihara anak-anak, menantu dan cucumu. Di atas surga sana Tuhan berkata, aku Bapa yang bertanggung jawab atas masa depan anakmu. Engkau boleh putus asa sampai bisnismu. Engkau boleh menyerah dengan keadaan yang ada. Engkau berkata pasar sepi. Engkau berkata bisnis gak jalan, online sepi. Tuhan berkata, walaupun itu sepi, aku bisa buka pintu yang lain. Aku Bapa yang bertanggung jawab atas karir dan masa depan anakku. Engkau berkata, bagaimana anakku bisa makan? Aku rasanya ingin bunuh diri. Aku gak kuat lagi. Ini pandemi terlalu panjang, belum berhenti. Aku gak tahu mau bagaimana menyekolahkan anak saya. Aku gak ngerti bagaimana harus melakukan lagi. Aku menyerah. Aku sudah meminjam sana sini. Aku gak tahu harus bagaimana. Saudara bisa menyerah dalam kehidupan saudara. Tapi Tuhan yang memberikan hidup bagi saudara. Tuhan tidak menyerah terhadap hidup saudara. Saudara bahkan menyerah terhadap diri sendiri. Saudara tidak sanggup lagi untuk membuka pintu rumah dan berjalan keluar, berhadapan dengan orang lain. Saudara tidak sanggup lagi untuk menatap wajah orang lain. Saudara tertunduk. Tapi Tuhan berkata, aku Tuhan yang menguasai hari esok. Engkau memang tidak berkuasa atas hari esok, tetapi hari esok adalah milikku. Tuhan akan membuka jalan. Sekalipun kanan itu lembah, kiri itu gunung batu, di depan laut, di belakang musuh mengejar. Tuhan berkata, lihatlah ke atas. Dari atas ada pertolongan Tuhan. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, Dia bertanggung jawab atas hidup yang Dia berikan. Mengapa hari ini kita masih bernafas? Kalau kita tidak berguna, kita tidak berarti. Menurut pandangan kita, nggak ada artinya hidup ini. Kenapa Tuhan tidak ambil hidup kita? Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, kalau kita masih hidup, Tuhan masih punya panggilan atas hidup kita. Tuhan masih memberikan kepercayaan itu. Jangan menyerah, sahabat. Yuk, kita terus cari Tuhan bersama-sama di doa fajar. Ada banyak orang di luar sana juga putus asa. Ajak mereka, doakan mereka. Beritahu mereka, ada sang pemahat kehidupan yang senantiasa mengubahkan hidup menjadi indah. Dialah Yesus Kristus Tuhan.
sang pemahat hidup saudara dan saya. Dia lebih hebat dari Borlum yang memahat gunung batu. Karena dia memahat hidup saudara dan saya. Hanya dialah arsitek jiwa. Siapakah arsitek yang paling hebat di dunia? Hanya Yesus Kristus, sang arsitek kehidupan. Dia tahu rancangannya untuk saudara dan saya. Datang kepada dia. Datang kepada dia. Amin. Tuhan berkati kita semua.